sebuah konsep yang sejak pertama kali Tuhan izinkan saya melayani di lembaga pemasyarakatan. Kira-kira awal tahun 80-an yang lalu. Nah, pertama kali saya masuk, Roh Kudus memberikan saya sebuah konsep pengertian. Ya, jangan merasa bahwa saudara-saudara warga binaan itu lebih berdosa, lebih bersalah daripada kami. Tidak. Begitu pula kita yang di luar bukan warga binaan. Izinkan saya berkata, jangan kita merasa sombong. Sepertinya kita lebih suci, lebih benar daripada mereka yang di dalam. Itu sebuah konsep yang sangat salah. Sangat salah. Nah, begini konsep yang saya temukan sejak pertama kali saya melayani di LP Lembaga Pemasyarakatan mana saja. Dan maafkan saya sampai hari ini satu-satunya LP yang saya belum bisa masuk adalah LP anak. Cuma sekali saya pernah masuk di Pontianak waktu itu. Dan sampai hari ini ampuni saya Tuhan, saya belum berani masuk. Kenapa saudara? Kalau saya masuk ke LP anak, aduh hati saya itu enggak tahan. Saya pengen peluk mereka semua. Saya pengen bawa mereka pulang. Karena mereka enggak salah. Yang salah adalah kami, orang tua. Pasti anak-anak melihat dalam kehidupan orang tuanya. Maka itu saudara, dalam kehidupan ini kita harus selalu mengerti penyebab-penyebab semua kesalahan itu. Anak-anak masih tergantung orang tua 100%. 100%. Ini yang menyedihkan. Nah, ini yang saya temukan prinsip ini. Saudara, kita yang di luar, ya, dengarkan, kita yang di luar, yang bukan warga binaan. Kalau malam hari ini, ya, Tuhan Yesus datang, misalnya hari ini Tuhan Yesus datang. Saya percaya, saudara-saudara warga binaan yang lebih dulu masuk surga daripada kita yang masih di luar. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini penyebabnya. Saudara, warga binaan, maaf ya saya pakai kalimat yang kurang bagus, tapi lebih mudah dimengerti, ya. Warga binaan itu kesalahannya sudah ketahuan, ketangkap, lalu diadili, maka itu saudara kita ada di dalam. Nah, kita yang masih di luar ini kan juga berdosa, cuma belum ketangkap. Catat itu baik-baik. Kita ini juga berdosa, tapi belum ketangkap. Nah, karena kita masih berkeliaran, kita belum ketangkap, berarti kita belum diadili. Nah, kalau kita belum diadili, maka perbuatan dosa kita itu belum diperhitungkan. Betul tidak? Maka itu saya percaya, kalau Tuhan Yesus datang sekarang ini, saudara warga binaan lebih cepat masuk surga. Sebab hukuman manusia sudah saudara jalani. Lah kami ini yang masih di luar, masih keluyuran, masih bebas. Hati-hati itu. Maka itu jangan sombong. Kiranya dengan prinsip ini kita semua warga binaan jangan tertekan. Saudara, kami yang di luar enggak lebih baik kok dari saudara. Kalau saya balik, saudara yang di dalam enggak lebih jahat dari kami kok yang masih keluyuran ini. Maaf ya saudara, kalau ada yang tersinggung, ya itu orangnya, gitu aja sudah. Jangan marah, saya bicara ini. Hari ini tema kita, menjadi murid Yesus, hanya ada satu hal yang kita lakukan. Saya ulangi, menjadi murid Yesus hanya ada satu hal yang kita lakukan. Yaitu apa? Belajar. Belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Bahkan sampai akhir hidup kita belajar. Saudara, minggu yang lalu, aduh sedih sekali. Ada seorang teman saya dari Tuban. Ya. Dia seorang ibu tunggal, dia janda. Punya satu anak. Nah, anaknya itu yang saya bimbing. Tapi puji Tuhan, keluarga ini, ibu ini dan anak ini secara materi semua Tuhan berkati. Karena mereka takut akan Tuhan.
Tapi beberapa saat yang lalu mereka dua dinyatakan positif COVID, masuk rumah sakit cukup parah. Dua-dua ibu dan anak ini ada di ruang ICU. Saya nggak bisa kontak ibunya, saya kontak anaknya. Aduh, rasanya dengar sedih, nafasnya sudah tersengal-sengal, ngomong juga susah. Akhirnya minggu yang lalu ibunya dipanggil Tuhan. Anaknya nggak bisa ikut pemakaman. Tapi yang luar biasa dari kesaksian di rumah sakit itu, sebelum ibu ini dipanggil Tuhan, tangan kirinya dia itu pegang Alkitab di ICU. Lalu tangan kanannya sedang terangkat untuk memuji Tuhan. Waduh, waktu saya mendengar itu sedih tapi juga bangga. Sampai detik terakhirnya imannya masih luar biasa. Nah, waktu saya mendengar itu saya memang menangis. Tapi saya tahu, berarti saudara kita ini sampai detik terakhirnya pun dia masih pegang firman Tuhan. Dan dia tetap memuji Tuhan. Itu sebuah hal yang luar biasa. Anaknya sampai kemarin, ya saya masih chatting dengan dia masih ada di rumah sakit. Ya dia rela ibunya dipanggil Tuhan walaupun dia gak sempat ngeliat. Tapi dia juga bangga ketika perawat yang menyaksikan detik terakhir itu memberikan cerita. Wow, itu luar biasa. Nah saudara, maka itu tema yang kita akan pelajari hari ini. Menjadi murid Yesus. Hanya ada satu hal yang kita lakukan. Belajar, 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 dan terus belajar. Sampai di titik terakhir kita diberi kesempatan hidup. Belajar. Kalau kita mendengar konsep belajar, pasti ada 3 hal ya yang kita harus persiapkan. Nah, berapa kali saya berkata, setiap kali kita belajar lewat Zoom sungai kebenaran ini, hari Senin, Rabu, Jumat. Ya maaf, ini Senin lalu saya nggak sempat hadir karena waktunya benturan dengan jadwal pelayanan yang ada di Amerika ini. Berkali-kali saya berkata, saudara-saudara warga binaan, sungguh saudara punya banyak waktu untuk belajar, untuk belajar, untuk belajar. Langsung dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Daripada kami yang masih keluyuran di luar ini. Seringkali kita berkata, ini kami yang di luar ya, aduh aku sibuk, aduh maaf aku sibuk, aku sibuk. Itu seringkali muncul dari mulut kami. Maka itu kita yang di luar, ayo kita jangan sok sibuk. Sebagai murid Tuhan Yesus harus belajar, belajar, belajar. Terus belajar. Saudara, maka itu kalau kita sadar murid Yesus, maka tidak ada yang lain kecuali belajar dan belajar dan belajar. Cuma itu. Dan selalu belajar. Tidak boleh mengerjakan yang lain, ya. Jadi dalam hidup ini tidak ada hal lain yang dikerjakan oleh murid Yesus selain belajar dan belajar dan belajar. Ingat itu, pokoknya belajar dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Fair, anak saya dari Sydney gabung. Lama sekali nih Papi gak lihat kamu. Puji Tuhan untuk itu. Nah, kalau mendengar kata belajar, ada 3 hal yang kita harus siapkan diri. 1, selalu merasa belum tahu apa-apa. Selalu merasa aku ingin tahu. Ya, selalu merasa begitu. Kalau murid merasa puas, merasa cukup, ya berarti murid itu nggak mau belajar dong. Karena merasa cukup, sudah pinter, sudah pandai. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi belajar itu mutlak. Harus ada perasaan, harus ada sikap, harus ada kerinduan.
Aku nggak puas. Aku mau ngerti lagi. Apalagi ini, apalagi. Maka itu kalau ada seorang yang cita-citanya cuma sampai S1. Perjuangannya begitu berat S1. Akhirnya berhasil juga di S1. Tapi, lihat ini. Tapi, kalau dalam hidupnya dia hanya puas di S1, maka begitu dia lulus S1, wah rasanya merdeka betul-betul. Betul nggak saudara? Karena dia sudah capai S1. Maaf. Padahal di masa yang seperti sekarang ini, S1 saja, maaf lu jangan tersinggung, itu masih punya lagi kesempatan. Betul nggak? Kesempatan apa? Kesempatan untuk S2, S3. Nggak ada loh S4, nggak ada ya, maaf. Terus. Nggak boleh puas. Itu sikap yang pertama dari 3 sikap yang penting soal belajar. Nomor 2. Lihat yang kedua. Kita tidak akan mengulangi pelajaran SD kalau kita sudah S1. Bahkan pelajaran SMA pun nggak perlu kita ulangi kalau kita sudah S1. Apalagi yang sudah S2, S3. Saudara, ini sikap yang kedua. Belajar itu harus selalu hal-hal yang baru. Ingin tahu hal-hal yang baru. Selalu begitu. Wah, luar biasa. Oh, ada yang komen dari Palembang. Berhenti belajar berarti berhenti hidup. Betul. Berhenti belajar berarti berhenti hidup. Ya. Maka itu nggak boleh stop belajar. Harus terus. Ya, yang ketiga. Saya belum sebut dulu yang ketiga. Saya ingin tanya kepada saudara. Tolong dijawab ya. Warga binaan, kalau sempat ngetik di kolom chatting. Ya, yang Instagram, Facebook. Ya, yang audio maaf ini nggak bisa ngetik karena saudara dengar rekaman suara saja. Saya ingin tanya kepada semua kita yang ikut belajar sekarang. Sejak kapan manusia itu belajar? Ayo, sejak kapan kita belajar? Sejak lahir. Woi, dari Alabama. Joyce, sejak lahir. Dari Cibinong, sejak lahir. Sejak bayi. Ya. Terus ada yang ngomong dari Siantar, sejak pemahamannya ada papi. Sejak bayi, Melati, Surabaya. Sejak saat lahir, ya sudah belajar bernapas. Oke, bukan. Apalagi sejak dalam kandungan. Nah ini loh, sejak dalam kandungan. Oh ada 2. Yang di Facebook saya, siapa itu? Ini ya, Kindangan. Lalu yang di Mojokerto bisa gabung lagi, puji Tuhan. Ya, yang dari, tapi bisa ya Mojokerto bisa masuk lagi. Salatiga bilang sejak dari dalam kandungan, betul. Pak Nelson Sembiring dari Porong, sejak dalam kandungan, betul. Nah, saudara sejak pembuahan, ya anak saya namanya Sisi bilang, sejak pembuahan. Dari Nabire bilang sejak dalam kandungan. Ya, belajar, syaraf motorik gerak. Betul. Nah, saudara, belajar itu sejak kita jadi manusia baru umur 1 detik. Jadi, ketika sperma papa kita bertemu dengan sel telur mama kita, sejak itulah kita belajar jadi manusia. Terus, 9 bulan 10 hari itu belajar. Waktu kita mau lahir, itu belajar bagaimana cara turun dengan benar. Turun, saya berkata, dari kandungan ibu kita menuju ke mulut rahim. Wih, itu perjalanan yang luar biasa. Tahun 86 saya mendapat buku, ya, tapi isinya foto-foto. Itu buku pertama yang pernah diciptakan oleh manusia di dunia. Ya, seorang, saya lupa Swedia atau orang Denmark. Ya, dia itu fotografer. Rupanya dia anak Tuhan, karena dari penulisannya,
Aduh, cuma saya lupa judulnya. Saya simpan bukunya itu di majalah Life ya. Nah, nggak tahu bagaimana dia punya ide ya, memasukkan kamera mikro ya ke dalam rahim teman baiknya. Dia minta izin ke suaminya. Akhirnya majalah itu, foto itu jadi terkenal di dunia. Tahun 86 itu saya beli nggak tahu berapa ratus. Ya, sebelum di Papua waktu itu. Saya bagi kepada banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan. Jadi kamera mikro itu dimasukkan ya dengan teknik kesehatan, saya nggak ngerti bagaimana, ke rahim temannya. Nah, dia minta izin ke suaminya. Mereka kerjasama, nggak disebut namanya. Nah, itu teknologi belum secanggih sekarang, tahun 86. Tapi dia hebat sekali. Nah, saudara, jadi kamera itu dibiarkan sampai beberapa saat sebelum bayi itu lahir, kamera itu baru diambil. Saya nggak ngerti bagaimana tekniknya. Jadi difoto ya sejak sperma itu keluar. Ya, jadi maaf, walaupun suami istri, ketika suami istri lagi melakukan hubungan suami istri, ya difoto. Nah, sperma itu keluar. Dari sekian ratus, kira-kira 250 juta ekor sperma dari suaminya. Itu berkejar-kejaran menuju ke sel telur istrinya. Dari 250 juta ekor kira-kira sperma itu. Wih, hebat Tuhan. Saya menangis betul waktu saya lihat foto itu. Maka hanya satu yang berhasil. Dan begitu satu sperma berhasil masuk ke sel telur, itu yang hebatnya Tuhan, langsung ada yang memerintah. 249.999.000 sperma yang lain langsung mati, saudara, mati. Wih. Nah, begitu satu sperma ini masuk ke sel telur, langsung Tuhan buat sebuah lapisan yang melindungi sperma itu. Nah, yang saya kagum ada tulisan. Nah, jadi dari rahim ketika terjadi pembuahan itu dan jadi satu sel, maka sel ini, yaitu saudara dan saya, harus melewati sebuah terusan, istilahnya terusan yang sempit sekali. Ya, dari indung telur sudah terjadi pembuahan, lalu mengadakan perjalanan untuk sampai ke kantong plasenta itu. Nah, itu digambarkan, ini jalan selnya itu. Nah, yang saya kagum ada tulisan ini. This is the most dangerous journey on earth. Artinya, inilah satu-satunya perjalanan hidup yang paling dan sangat berbahaya di seluruh dunia. Yaitu satu sel calon manusia setelah terjadi pembuahan harus menuju ke kandungan. Dah, di situ saya menangis. The most dangerous journey on earth. Perjalanan yang sangat berbahaya di dunia ini adalah calon manusia. Nah, saudara, kalau yang mendengar ini ada dokter ahli kandungan, ya, atau bidan, saudara, diperkirakan 90 sekian persen. Oh, terima kasih Jane. Tahun 65 ya? Iya betul, asal Swedia. Oh, terima kasih. Woi, Jane, kamu hebat. Ini anak saya guru di Merauke. Ya, tolong dicatat yang di Zoom, ambil dari Facebook, buku A Child is Born. Ternyata dibuat tahun 1965. Karya Lennart Nilsson, asal Swedia. Jane, dapat dari mana buku itu? Papa kagum sekali. Ya, saudara, itu buku luar biasa. Sangat mengagumkan.
Coba lihat A Child is Born, karya Lennart, Lennart Nilsson, Nilson. Nah, ditulis di situ, 99,sekian% tidak ada ibu yang sadar bahwa dia sedang hamil. Nggak ada. Karena baru satu sel. Lennart Nilsson, A Child is Born. Saya menangis lihat buku itu. Halaman demi halaman yang saya lihat, saya baca, nggak berhenti air mata saya ini. Tuhan, ajaib perbuatan. Ketika minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ketika ini tadinya mata kita ini, kelopak mata kita ini nutup loh saudara, merem, ya. Masuk bulan yang ke-5 kok tidak salah. Tiba-tiba seperti ada pisau tipis sekali yang mengiris. Jadi mata kita bisa, kalau punya 2 kelopak ini diiris, saudara, oleh Tuhan. Itu saya menangis, diiris. Ini cuma iseng saja. Bayangkan kalau Tuhan lagi santai iseng, terus ngirisnya miring, terus mata kita jadi bagaimana, maaf ya. Saudara, itu kagum. Sampai ketika jari-jari ini ada kukunya, ketika, pokoknya seru lah. Buku itu, ya, A Child is Born. Saudara, disitulah kita sudah mulai belajar. Belajar untuk mengenal kehidupan. Belajar bagaimana Papa menciptakan semua organ tubuh kita ini. Pecahnya sel demi sel. Sampai hari ke-8 setelah pembuahan. Belum ada, hampir nggak ada seorang ibu yang sadar kalau dia mengandung. Jadi saudara, kita belajar itu terus. Sejak kita jadi manusia. Nah, yang menarik juga di foto itu, ternyata waktu kita usia 3 bulan, masuk bulan ke-4 dalam kandungan, kita ini sudah bisa, istilah orang Jawa, ngenyot jari kita. Jadi bayi itu sudah bisa ngisap jempolnya sendiri. Lucu sekali. Udahlah, pokoknya melihat buku itu mengagumkan. Nah, jadi saudara dan saya belajar sejak kita dibentuk jadi manusia dalam kandungan. Itu luar biasa. Nanti cari itu, ya. Oke. Maka itu kalau kita nggak mau belajar, kita mati. Ya, belajar terus. Bahkan yang sudah profesor pun tetap baca buku, tetap belajar. Dokter-dokter yang sudah hebat sekalipun, spesialis sekalipun, harus terus belajar. Apalagi zaman sekarang. Teknologi begitu hebat. Kalau yang sudah merasa pinter, nggak mau belajar, mengikuti perkembangan zaman ini, wah, akhirnya malah, maaf, jadi ketinggalan alias bodoh. Ya, itu luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau belajar, dia senang sekali. Maka itu Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu. Sebutan yang paling dominan untuk saudara dan saya adalah murid. Bukan orang Kristen, murid. Maka kalau murid, suka belajar. Suka belajar. Oke ya? Aduh, ini luar biasa. Oke. Oh, ada yang tanya. Jadi kalau orang lahir sumbing, cacat bagaimana? Pas Papa bentuk, tangannya kepleset. Ya, semua cacat lahir itu karena kesalahan orang tua. Maaf, tapi saya harus buktikan. Saudara, di negara-negara yang sudah maju, Amerika, Eropa, Australia, Kanada, saudara, hampir tidak ada bayi sumbing. Nggak ada. Kenapa bayi-bayi sumbing itu adanya di negara-negara dunia ketiga? Kalau saya nggak berkata negara miskin, coba perhatikan. Itu terjadi karena kemiskinan. Bukan karena Tuhan. Karena
Apa asupan makanan mama nggak cukup? Maka itu ada yang sumbing. Jadi bulan pertama, 4 minggu pertama itu kepala yang dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan. Nah, kalau asupan makanan kurang sehat untuk ibu yang mengandung, maka ketika pembentukan bibir di bulan pertama itu kurang makanannya, maaf, maka ini nggak bisa nutup, nggak bisa nyambung bibir ini. Ngerti nggak itu, saudara? Ini luar biasa. Maka itu sumbing hanya terjadi di negara-negara miskin. Aduh, luar biasa itu. Maka itu ayo kita jaga ya para orang tua yang mengandung khususnya, supaya tidak ada yang salah. Oh, ini ada cucu saya yang di Facebook ikut, Abia Elia Alexander. Saudara, 25 tahun yang lalu dia lahir di rumah sakit Nabire. Saya mau cerita. Tapi saya nggak mau terjadi lagi. Abi, maaf apa ceritanya tentang kamu. Saudara, tahun itu Nabire masih sulit. Ya, listrik sering padam, di rumah sakit juga peralatan nggak memadai. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Kok bisa pas Abi ini lahir, saya panggil dia, saya memberi nama Abia itu saya. Nggak tahu bagaimana, saudara, anggota tim yang lain kok pas nggak ada. Nah, bapaknya Abi ini polisi, lagi cari sesuatu ke kota. Rumah sakitnya ada di pinggir kota Nabire. Nah, tiba-tiba bayi ini lahir. Bidan juga lagi nggak ada di situ. Saya yang nerima bayi ini, saya kaget sekali. Maaf ya, kok licin bener. Aduh, saya bingung. Ini bagaimana ini? Saudara, ajaib Tuhan. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Hebatnya Tuhan. Wih, luar biasa itu. Abi, terima kasih. Kamu hadir, Opa senang sekali ada di sini. Oke, saya lanjutkan. Hal ketiga yang harus kita ketahui. Oh, ini mamanya Abi juga ikut belajar. Ida ingat ya, waktu Abi lahir cuma ada bapak dengan kamu di ruang bersalin itu. Ya, ini pas juga ibunya ikut gabung di Facebook. Hal ketiga yang kita harus tahu sebagai murid, saudara, yaitu perubahan hidup. Karena belajar itu pasti mengalami perubahan hidup dari apa yang kita pelajari. Itu dia. Nah, perubahannya nggak harus yang positif loh. Maaf, ini harus kita tahu. Karena belajar itu nggak harus yang positif. Bisa belajar yang negatif. Maka itu sedih sekali kalau ada di antara kita sempat belajar yang negatif. Oh, dari Cirebon ada yang tanya. Kalau ada anak lahir dengan spesial atau berkebutuhan khusus, apakah karena kekurangan gizi atau sesuatu yang Papa Yahweh izinkan? Tidak. Papa tidak pernah izinkan yang jelek. Maaf ya Eva yang dari Cirebon. Semua itu karena kesalahan kita. Orang tua. Oh, ini dia. Sebentar. Saya harus tunjukkan yang di Instagram dan di Facebook. Terima kasih. Saudara, jadi ini foto pertama di dunia. Coba saya tutup yang. Ya. Ini foto pertama di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Ini bukan lukisan. Tapi ini betul-betul, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Kristo, kau cari buku ini ya. Pas. Tadi saya diingatkan itu banyak sekali. Ada berapa bahasa. Sayang dalam bahasa Indonesia belum ada. Iya. Oke, bisa dicari ya. Mungkin di Amazon atau di mana. Saya juga lupa ini saya taruh di mana buku ini yang saya pernah punya. Jelas ya. Hebat Tuhan kita. Papa, terima kasih. Engkau membentuk kami. Iya. Itu loh model kita. Kalau ada umur yang 1 minggu itu kayak onde-onde masih lebih bagus. Coba cari Filipus gambar. Saya pertama lihat itu saya geli dan tertawa. Nah, ini
kita waktu umur berapa ya? Ini umur berapa minggu? Lihat itu model kita. Cebong masih lebih ganteng loh saudara. Kalau kita lihat gambar kita yang kayak begini. Bentar, ada yang cuma gumpalan saja saudara. Itu umur 8 hari setelah pembuahan. Oh enggak ada ya. Ini model kita waktu terbungkus di dalam plasenta. Ya. Nah itu sudah bisa menghisap jari. Ya. Luar biasa. Nah ini saya nggak tahu ini umur berapa. Itu model plasenta yang disimpan di perut mama kita dan kita ada di dalamnya. Oke. Iya. Ini umur berapa? Aduh saya nggak disebut. Nggak ada keterangannya. Oke. Nah saudara, kalau kita melihat dari semua yang Tuhan kerjakan, itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Papa. Ya. Oke, yang ketiga. Kalau kita belajar, itu harus ada perubahan. Nah kalau belajar nggak ada perubahan, ya ngapain belajar? Nah tapi bahayanya perubahan itu nggak harus yang positif, negatif juga. Nah berapa hari ini Pak Andreas urusan dengan saya, ya ada 2 saudara kita yang bebas. Satu baru bebas dari penjara anak, ya ini sedang saya urus. Pak Andreas saya sudah telepon mamanya tadi pagi. Ternyata anak itu masih keluar, nanti siang akan telepon baik. Lalu yang kedua, ya baru keluar juga, dapat asimilasi. Ya udah, kami akan urus nanti ini. Nah belajar. Nah ternyata mereka sampai bisa masuk menjadi warga binaan. Ya karena belajar dari lingkungannya yang salah. Maka itu, ini berbahaya sekali. Ya enggak. Jadi karena belajar lingkungan yang salah, maka Tuhan tetap menyediakan pengampunan untuk kita. Nah inilah 3 hal ya yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana selanjutnya kita menerimanya, meresponinya, ya menikmati semua pelajaran-pelajaran itu dalam hidup ini. Berbahagialah kita kalau kita tetap belajar dari Tuhan. Maka itu perintah Tuhan Yesus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, jadikan sekalian bangsa muridku. Wih, itu luar biasa. Maaf, gereja merubah kata itu. Jadikan sekalian bangsa anggota gereja ini, gereja B, gereja A, gereja C. Bukan. Menjadi murid. Ya. Ayo kita siapkan diri baik-baik untuk itu. Kita lanjutkan. Kita akan baca satu peristiwa. Ini belajar. Matius pasal 8. Betul Johan, dahsyat luar biasa kejadian manusia yang Tuhan buat. Oh, terima kasih. Oh, dari Toronto juga gabung. Puji Tuhan. Ya. Matius 8 ayat yang ke-23. Matius 8 ayat yang ke-23. Ini belajar. Kita harus siap. Judulnya angin ribut diredakan. Oke. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Oke. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Nah, jadi muridnya pergi bersama Tuhan Yesus. Oke, ayat 24. Nah, saudara yang punya konsep, pokoknya kalau disertai Tuhan Yesus pasti aman. Tunggu dulu. Sebagai murid nggak begitu penjelasannya. Ya, lihat Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya. Ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Coba lihat ini. Nah,
yang masih punya konsep yang salah dalam iman. Pasti saudara, hampir semua kita punya konsep begini. Pokoknya saudara, asal Yesus bersama kita, asal Yesus menyertai kita, oh semuanya pasti aman. Tunggu dulu, tidak begitu. Jadi walaupun Tuhan Yesus menyertai, jangan anggap semuanya aman, semuanya beres, tidak. Ini buktinya. Yesus ada bersama murid-muridnya. Loh, tiba-tiba ada masalah, angin ngamuk. Ya, terjemahan yang lain, tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. TSI, tiba-tiba datanglah badai besar melanda danau itu. Perahu mereka dipukul ombak dan banyak air. Perhatikan, banyak air masuk sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tetapi pada saat itu Yesus sedang tidur nyenyak. Saudara bayangkan, bagaimana mungkin ada Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus kok ada masalah? Maka itu yang punya konsep, aku kan sudah doa puasa, aku sudah doa pagi, aku sudah doa malam, aku ini rajin baca Alkitab, aku ini aktif pelayanan. Tapi kenapa ada masalah? Nah, yang punya konsep itu, sebagai murid Yesus, kita harus tetap belajar. ILT, dan lihatlah suatu guncangan yang dahsyat telah terjadi di danau, sehingga perahu itu digulung gelombang. Tetapi Yesus tetap tidur. Ayo kita mikir ya, tapi jangan berpikiran negatif loh. Kita bisa aja mikir negatif. Oh, FIYH. Tiba-tiba datanglah badai yang hebat sekali. Dan ombak menjadi lebih tinggi daripada perahu itu. Wih, takut sudah. Tetapi Yesus sedang tidur. Maaf ya, saya pakai kalimat ini saudara. Jangan saudara menilai kok saya kurang ajar betul. Enggak ya. Tapi begini maksud saya. Sendablek-dableknya orang dablek. Maaf. Sendablek-dableknya orang dablek. Tidur. Terus tempatnya terombang-ambing, goyang begitu. Masa sih nggak kebangun? Yang kedua, Alkitab menulis perahu itu kemasukan air hampir tenggelam. Tapi ditulis Yesus tetap tidur. Maaf, ya jangan kita berkata, masa Tuhan Yesus sendablek itu? Senyenyak-nyenyaknya orang tidur, masa kena air nggak kebangun? Oke lah, terserah saudara. Mau nilai apa tentang Tuhan Yesus, saya juga bingung. Ini kok bisa sih dia tidur nyenyak begitu? Tapi dengan jawaban, dengan tema yang kita pelajari. Ayo kita belajar. Saya ulangi, ayo kita belajar. Wih saudara, saya lupa tahun berapa, saya pernah mengajak beberapa anak saya diskusi tentang peristiwa ini. Iya ya, kok bisa ya? Kapal itu sudah terombang-ambing loh. Ada yang terjemahkan digulung ombak. Ombaknya lebih tinggi dari perahu. Perahunya hampir tenggelam. Ya, kok Tuhan Yesus masih bisa tidur nyenyak? Dengarkan. Kadang-kadang atau ada kalanya Tuhan Yesus membiarkan hal-hal yang seperti itu terjadi di hidup kita. Dengan tujuan terus belajar. Terus belajar. Maka itu mulai hari ini, kalau saudara dan saya mau mempercayai firman ini, bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus terus belajar. Oh, saya sapa dulu Abel. Gimana tes terakhir? Kamu sudah negatif? Papa percaya Tuhan sudah menolong. Oke, ini anak sestra yang komen. Kayaknya pas dia ngetes murid-muridnya. Ya betul.
Yang diuji yaitu sedang belajar tadi. Walaupun ada Yesus, jangan anggap itu nggak ada bahaya. Tidak. Jangan harap kalau ada Yesus itu aman semuanya. Belum tentu. Ingat itu. Karena sebagai murid harus terus belajar sampai hari hidup kita. Dan di Lampung, salah satu tanda orang yang bahagia bisa tidur nyenyak dimanapun dan suasana apapun. Betul. Tapi ini loh, masa digoyang angin, perahu oleng sebesar itu, air masuk, pasti Tuhan Yesus juga pasti kena air juga. Perahu kok bukan kapal? Kalau kapal masih ada kamarnya, ini perahu. Jadi untuk apa saja kita belajar. Wih, puji Tuhan kalau kita mau terus belajar. Ayat 25. Masih Matius 8. Masih tidur loh Tuhan Yesus saudara. Supaya kita belajar. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Aduh saudara, ini yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Ya dari Facebook, saudara atau saudara ini kandau, ya mengirim 1 Korintus 15:33. Ya, kita bisa belajar ke arah yang negatif. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini perubahan ke arah negatif. Karena ada orang salah bergaul dengan orang yang salah, di tempat yang salah, di waktu yang salah. Ya habis salah semua sudah. Kalau bergaul di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dan waktu yang salah. Jangan begitu. Oke? Nah, saudara, mereka berteriak. Saya percaya hati mereka penuh kemarahan ini. Guru, Tuhan tolonglah, kita binasa ini. Ya, jangan marah-marahlah. Kita harus periksa diri untuk hal apa saja Papa mau kita belajar. Tuhan Yesus bangun. Ya karena dibentak. Tuhan tolonglah, kita binasa. Padahal ada Tuhan Yesus. Gak mungkinlah binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, izinkan saya, maaf ya, mengganti kata ini. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang belajar. Wih, betul. Di Yohanes 11 ada tulisan, kamu harus belajar percaya. Jadi percaya itu perlu belajar. Nggak langsung tiba-tiba bisa percaya, tidak. Nah, ayo kita yang kurang belajar, menurut Tuhan Yesus, berarti orang itu pasti sering ketakutan. Itu. Harap sabar, ada ujian, betul. Ya, dulu ya, di ruang-ruang, di depan ruang kelas yang sedang ada ujian, pasti ada tulisan diharap tenang, ada ujian. Gitu. Nah, saudara, mau nggak mau, kita harus belajar. Setelah Tuhan Yesus negur, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang belajar. Saya ganti itu. Lalu bangunlah Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangun. Dan ini yang keren. Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Filipus coba lihat terjemahan yang lain. Oi, Horas Amang Siombing ini anak saya. Hidup adalah proses belajar sampai mati. Betul? Harus itu ya. Oke. Lihat terjemahan yang lain. Dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang beriman. Lalu dia berdiri dan menghardik angin serta danau itu. Lalu menjadi tenang sekali. Oh, terima kasih Bapak. TSI. Jawab Yesus. Kenapa kalian begitu ketakutan? Kalian kurang yakin kepadaku. Nah, ini terjemahan yang beda. Kalian kurang yakin kepadaku. Lalu dia berdiri dan memerintahkan angin kencang dan ombak itu untuk berhenti. Maka angin pun berhenti dan danau pun menjadi tenang sekali. Nah, di sini kita belajar
untuk mempercayai Tuhan Yesus. Belajar untuk melihat bagaimana dia hidup menghadapi masalah. Belajar bagaimana dia melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Papanya di surga. Makasih ILT. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut, hai yang kurang iman? Kemudian setelah bangun, dia menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, ini kita belajar. Di dalam bahaya pun, oke, FAYH. Ya, Yesus menjawab, hai kalian yang kurang beriman, mengapa kalian begitu takut? Lalu ia berdiri dan menghardik angin dan ombak itu, badai pun reda dan keadaan menjadi tenang. Saudara, saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang belajar ini. Siapa di antara saudara sedang belajar ini ada yang mengalami ketakutan? Ayo kita belajar. Oh, saya mau baca satu komen. Mereka yang sudah tahu ada Yesus di dalam satu perahu masih ketakutan parah. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat kehadiran Yesus dalam keluarga kita? Betul. Ini sebuah statement yang harus jadi perhatian buat kita semua. Saya baca lagi ya. Mereka yang sudah tahu ada Yesus dalam satu perahu masih ketakutan parah. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat kehadiran Yesus dalam keluarga kita? Izinkan saya berkata, penyebab kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan di hidup kita karena kita masih punya musuh. Saya ulangi, siapapun kita yang menyebut orang Kristen, orang percaya, anak Bapa di surga, murid Yesus, pelayan Tuhan, tapi kalau nggak berdamai dengan semua orang, saudara dan saya nggak bisa melihat Tuhan. Coba buka Ibrani 12 ayat 14. Dari Ngawi ada komen, murid-murid diajar. Oh sebentar, keganti itu ya. Begini, saya baca dulu komen dari Ngawi. Murid-murid diajar kendablekan yang proporsional. Waduh, bahasamu tinggi sekali, Jeff. Cuek dengan apapun yang dianggap mengancam. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu namanya sekolah iman. Betul. Oke ya. Nah, ini loh yang memberi statement di Facebook. Kenapa di keluarga ada yang gak bisa melihat Tuhan? Berusaha hidup damai dengan semua orang. Saya akan mengganti terjemahan yang tepat. Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam bahasa Indonesia bagus. Kalau saudara dan saya nggak bisa melihat Tuhan karena masih punya koleksi musuh. Koleksi kok musuh? Aduh, ampuni. Ya, tanpa kekudusan artinya tanpa berdamai dengan semua orang. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia, orang yang nggak bisa melihat Tuhan, balik. Pasti melihat hantu. Tuhan, hantu. Nah, itu dia. Maka itu belajar untuk berdamai dengan semua orang. Oh, belajar hidup kudus. Belajar untuk beriman. Belajar untuk taat. Belajar. Semuanya harus belajar, saudara. Maka, kalau kita bisa belajar terus, hidup ini luar biasa. Ada yang komen lagi di Facebook. Takut, tanda tak percaya kepada yang mempunyai hidup. Betul. Jadi kita harus mau itu. Oh, FAYH yang Ibrani 12. Jauhi segala pertengkaran dan berusaha menjalani hidup yang bersih dan suci. Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Iya, kalau saudara dan saya nggak melihat Tuhan, dilihat hantu gitu saja. Nah, maka itu ada
keluarga, rumah-rumah orang Kristen, rumah-rumah pendeta, rumah majelis, rumah batuan, ada hantunya. Ya, karena di situ bermusuhan terus dalam rumah, tidak mau hidup berdamai. Jangan lagi dengan tetangga, dengan yang suruh aja ribut terus. Nah, maaf saya berkata ini. Ayolah belajar saudara untuk hidup damai dengan semua orang, supaya kita bisa melihat Tuhan dan Tuhan hadir di hidup kita. Jadi segala hal yang kita lakukan dalam hidup harus belajar. Mau sampai kapanpun. Oh, ada yang kirim bahasa Inggris. Rian, saya belum kenal ini ya. Dari NIV. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Ayolah. Buat berusaha, make effort ya. Untuk berdamai, hidup damai dengan semua orang. Without holiness, no one will see the Lord. Betul. Tanpa berdamai, hidup kudus, kita nggak akan melihat Tuhan. Jadi maaf ini, yang sering-sering melihat setan, bahwa berarti saudara masih punya musuh. Dah gitu saja. Ya, jelas ya, untuk ini. Ayat yang terakhir, saudara, hidup damai itu mutlak. Hidup mengampuni itu harus. Belajar itu sungguh-sungguh harus terjadi terus dalam kehidupan kita. Oke. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 3 mulai ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Saudara perhatikan, gereja Tesalonika ini salah satu hobi yaitu suka belajar firman. Maka itu ada kabar yang menggembirakan tentang iman dan kasih mereka. Nah, dalam hidup kita juga harus begitu. Kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita belajar hidup taat, wih saudara, maka ada kabar yang menggembirakan tentang iman kita dan kasih kita yang terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukti iman dan kasih itu karena kita terus mau belajar, itu dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Saudara warga binaan, selama pandemik ini hampir semua LP nggak boleh ada kunjungan karena menjaga virus itu. Gunakan untuk belajar. Memang saya nggak bisa bayangkan ya, kesedihan saudara yang keluarga nggak bisa mengunjungi. Tapi lihat ayat ini. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Saudara lihat, Paulus pun nggak bisa berjumpa dengan jemaat Tesalonika. Hanya ingin. Tapi menaruh kenang-kenangan yang baik. Masih 1 Tesalonika 3. Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Nah, ini belajar seperti ini. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan ini. Kamu tahu sendiri bahwa kita ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk apa? Ditentukan untuk menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Nah, kita perlu belajar. Bukan cuma yang enak-enak, saudara, dalam hidup ini. Hal-hal yang susah, hal-hal yang berat. Kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Ada yang tanya, kalau orang tidak mau damai, kita harus tetap mengampuni mereka supaya kita tetap damai. Betul. Jadi berdamai itu tidak ditentukan orang itu mau berdamai atau tidak. Salah. Berdamai itu dari kita. Maka itu bahasa Inggris NIV tadi, make effort. Ya tergantung kita. Bukan tergantung orang itu. Gitu ya.
Puji Tuhan. Nah saudara, ayo kita terus belajar belajar apa saja. Ya, sampai di hari terakhir hidup kita. Wih, menyenangkan sekali kalau kita bisa belajar. Cuman saya baca komennya. Saat mengalami badai, kebanyakan kita doanya lebih kenceng. Tetapi dengan ketaatan dan percaya pada firman yang setengah-setengah. Ampuni aku Tuhan. Betul. Jadi jangan kita sampai dikalahkan oleh apapun juga. Ya, jangan. Kita harus tetap menang. Belajar. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan jawab pertanyaan dari Balikpapan. Yohanes 9:1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ini kasus yang beda, Ari. Ya, jadi anak-anak yang cacat lahir itu bukan Tuhan. Ada yang salah dari orang tua. Ya, konsumsi obat yang salah waktu ibu hamil, anak bisa cacat. Makan makanan yang salah, minum alkohol, minuman yang salah, ya obat-obat penenang akan merusak ya fisik maupun mental anak itu. Jadi, ayo orang tua yang sedang ibu-ibu sedang hamil, jaga diri baik-baik. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Aduh, luar biasa. Ya, ada komen dari Cibenong. Luar biasa pengajaran. Sangat-sangat memberkati. Selalu baru setiap hari firman-Nya. Amin. Waduh, senang sekali saudara kalau tiap hari kita bisa belajar. Untuk apa saja. Maka hidup ini akan menyenangkan. Hidup ini bahagia. Hidup ini sukacita. Dan pasti tambah pandai. Karena belajar terus. Hal-hal baru. Ya, tiap hari ada yang baru yang Papa sediakan. Jadi mulai hari ini semua kita bersukacita. Selalu ada hal baru. Maka itu tiap pagi kalau bangun semangat. Ada pelajaran apa lagi hari ini ya? Ada apa lagi ya? Weh saudara, harinya akan luar biasa kalau kita bisa belajar setiap saat hal-hal baru yang Tuhan tunjukkan. Selamat menjadi murid yang hebat, yang setia, yang nurut, ya. Belajar terus.